Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Eli. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia di jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai presentasi saya, bentuk presentasi saya sebagai salah satu hal yang wajib saya lakukan untuk mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Di sini ada 5 soal yang sekiranya akan saya jawab selain dalam bentuk PDF, yaitu beberapa jawaban yang akan saya babarkan dalam video ini dan juga dalam bentuk video yang akan saya kirim di YouTube. Oke, di sini ada 5 soal. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama seperti ini. Jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan. Buatlah dalam bentuk diagram. Baik, sini akan saya bahas mengenai pertanyaan berikut ya, yang tadi saya sudah katakan. Mekanisme pengiriman data dan komponen utama. Sebenarnya mekanisme pengiriman data itu seperti apa? Jadi seperti ini. Mekanisme pengiriman data itu data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan melalui proses berikut. Jadi ada 5 proses. Yang pertama ada data dibuat, yang kedua dipecah menjadi paket, ketiga encapsulation, dan keempat dikirimkan, dan yang terakhir dituju dan dirangkai. Oke, saya akan membahas yang data dibuat. Jadi data ini dibuat itu berasal dari aplikasi, contohnya browser. Browser itu ada namanya Chrome, ada namanya Microsoft Edge, ada namanya Firefox, ada namanya Opera. Ini salah satu perangkat, salah satu aplikasi browser yang terkenal. Dan pada Apple itu ada namanya Safari. Jadi pada komputer tersebut menghasilkan sumber data. Nah, contohnya seperti apa bentuknya? Misalnya permintaan halaman web. Jadi permintaan halaman web itu kalau misalnya ada page, jadi diisi sites atau situs, maka di situ ada data yang akan dibuat. Jadi dengan data yang dibuat dan di loading dalam suatu jaringan, berarti kita sedang namanya menghasilkan suatu data. Yang kedua itu dipecah menjadi paket. Jadi dipecah menjadi paket itu berarti data besar dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut paket oleh protokol lapisan transport atau misalnya TCP. Jadi setiap paket diberi label alamat asal dan tujuan. Dan yang ketiga namanya ada encapsulation. Encapsulation itu sesuai namanya, pengkapsulan. Jadi paket dibungkus dengan informasi kontrol tambahan di berbagai lapisan, seperti alamat MAC di lapisan data link. Kalau kita bicara tentang alamat MAC, sebenarnya alamat MAC itu berbicara satu hal. Alamat MAC itu atau yang kita sebut dengan MAC address. MAC address itu adalah salah satu identitas komputer. Jadi identitas komputer itu tidak bisa sama di setiap komputer. Di setiap satu device dengan device lainnya tentu beda. Di satu Windows dengan Windows lainnya beda. Jadi Mac itu bisa kita ibaratkan seperti identity card. Jadi kalau kita misalnya berbicara identity card, itu memiliki seri number. Kalau kita di Indonesia nyebutnya NIK ya, nomor induk kependudukan. Ya pasti nomor induk kependudukan nggak ada yang sama. Baik satu warga negara dengan warga negara tidak yang sama. Nah sama juga MAC address tidak ada yang sama ya. Baik satu komputer dengan komputer lainnya. Yang keempat ada namanya dikirimkan. Jadi paket-paket tersebut dikirim melalui media transmisi. Media transmisi itu ada beberapa. Yang paling kita kenal itu ada kabel, ada fiber optik atau gelombang radio. Jadi kabel fiber optik atau gelombang radio itu melewati perangkat jaringan. Nah, yang paling kita kenal sekarang yang paling konvensional itu ada kabel. Nah, yang terakhir setelah itu dikirimkan, alat paket tersebut akan dituju dan dirangkai. Jadi perangkat tujuan tersebut menerima paket-paket tersebut, memeriksa keutuhannya, dan merangkainya kembali menjadi data utuh yang bisa dibaca oleh paket penerima. Baik, kita juga akan membahas komponen utama dari pengiriman data tersebut. Nah, komponen utamanya ada apa? Ada 4. Di situ ada namanya host, ada namanya media transmisi, ada namanya perangkat jaringan, ada namanya protokol. Jadi host atau end device itu merupakan komputer atau sumber dari tujuan. Nah, end device ini apa? Perangkat terakhirnya ya, hostnya, sumbernya itu bisa berupa server, bisa berupa PC, bisa berupa laptop. Nah, yang kedua ada namanya media transmisi. Media transmisi itu adalah jalur fisik yang dilalui data. Di situ kita bicara mengenai kabel UTP, fiber optik, atau udara untuk WiFi. Nah, kenapa disebut udara? Kalau kita perhatikan baik-baik, WiFi itu salah satu bentuk jaringan yang tidak dapat dilihat kasat mata. Dia bersifat wireless atau suatu jaringan, ya seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya perangkat jaringan.
Jadi perangkat jaringan itu adalah perangkat yang mengatur lalu lintas data. Di situ ada berbagai contoh. Pertama ada router, ada switch, ada access point. Dan yang terakhir ada nama protokol. Protokol ini kita sering kenal. Jadi kalau misalnya kita mengisi suatu web, contohnya seperti ini, www.google.co.id. Nah, sebelum www itu kita pasti isi https titik dua garis miring dua. Nah, ini memaksudkan apa? Itu memaksudkan hypertext hypertext protokol. Jadi protokol ini digunakan agar komputer perangkat dapat berkomunikasi. Nah, untuk diagramnya nanti saya akan buat di dalam PDF yang akan saya sematkan di video nanti. Baik, oke, saya akan membahas pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan keduanya seperti ini. Jelaskan proses encoding data dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Baik, saya akan jelaskan sebenarnya apa itu proses encoding data dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Sebelumnya kalau kita bicara tentang proses encoding data, kita harus tahu dulu sebenarnya proses encoding data itu apa, modulasi data itu apa, dan apa kaitannya dengan jaringan komputer. Baik, saya akan jelaskan ya. Nah, kalau kita bicara encoding data, nah kita harus tahu dulu encoding data itu apa. Jadi encoding data itu seperti ini. Proses mengubah data digital itu bilangan biner ya, ada 0, ada 1. Nah, kalau 0 dan 1 ini kalau mungkin dibentuk dalam suatu hal yang tidak dapat diproses dalam bahasa komputer, ya itu pasti susah. Itu disebut bilangan biner. Tetapi itu bisa melalui sinyal listrik atau cahaya yang siap dikirimkan melalui media transmisi. Nah, contohnya apa? Manchester encoding atau yang kita sering sebut Ethernet. Itu mengubah bit 1 menjadi perubahan tegangan dari rendah ke tinggi dan bit 0 dari tinggi ke rendah. Ini membantu namanya sinkronisasi waktu pengiriman. Oke, kita akan bahas yang kedua. Modulasi data. Ya, modulasi data itu apa? Modulasi data itu adalah proses penumpangan data atau data sinyal digital atau analog ke dalam gelombang pembawa atau carrier signal dengan frekuensi tertentu. Ini wajib dilakukan untuk transmisi di kabel, yaitu contohnya kalau transmisi di kabel itu ada wifi, ada seluler. Ini dua transmisi yang paling umum kita lihat. Karena kalau kita misalnya membuka internet, jaringan yang digunakan itu terdiri dari wifi, terdiri dari seluler, agar sinyalnya bisa merambat jauh tanpa bantuan kabel. Oke, baik. Di sini ada beberapa metode umum yang umum digunakan dalam modulasi data. Kita bagi menjadi 3. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada namanya amplitude shift keying atau ASK. Itu berarti nilai bit yang diubah berdasarkan amplitudo dari tinggi rendah gelombang. Yang kedua, ada namanya frekuensi shift keying, yaitu nilai bit diubah berdasarkan frekuensi gelombang. Dan yang ketiga, itu ada namanya phase shift keying. Itu nilai bit diubah berdasarkan perubahan fase atau sudut gelombang. Jadi bisa saya simpulkan seperti itu. Proses encoding data itu apa dan modulasi data itu apa yang digunakan dalam jaringan komputer, kita harus tahu dulu dua itu. Jadi yang tadi dimaksudkan ialah encoding data itu adalah suatu proses pengubahan data sinyal. Yang kedua, proses penumpangan data ke dalam gelombang pembawa dengan frekuensi tertentu. Jadi seperti itu. Baik, kita akan bahas yang ketiga. Jelaskan manfaat dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error. Oke, kita ada dua pertanyaan yang akan kita sorotin. Jelaskan dan mengapa. Nah, kita akan bahas yang jelaskan dulu ya. Nah, biasanya penyebab terjadinya bit error itu, bit error adalah kondisi di mana bit yang diterima berbeda dengan bit yang dikirim. Misalnya mengirim 1, tapi yang diterima bilangan binarnya 0. Nah, penyebab utamanya adalah gangguan atau noise dan masalah fisik pada media transmisi. Antara lain apa? Kita bagi menjadi 5 ya. Ada namanya atenuasi, yaitu menambahnya sinyal seiring jarak tempuh yang jauh sehingga sulit dibedakan antara sinyal 1 dan 0. Yang kedua, ada namanya thermal noise. Jadi thermal noise ini adalah gangguan acak dari pergerakan elektron dalam kabel. Yang ketiga, itu namanya interferensi atau kita sebut dengan EMI atau kita sebut dengan RFI. Adalah gangguan dari gelombang elektromagnetik luar seperti mesin industri, kabel listrik, atau bahkan sinyal radio tetangga. Yang keempat ada namanya crosstalk. Jadi crosstalk itu adalah gangguan dari kabel di sebelahnya, atau kita bisa sebut namanya saling induksi. Dan yang terakhir ada namanya collision atau tabrakan data. Jadi collision atau tabrakan data itu memiliki arti
terjadi jika dua perangkat mengirim data bersamaan dalam satu media yang sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya penyebab terjadinya bit error itu ketika bit data yang diterima beda dengan bit yang dikirim. Jadi antara dua hal tersebut terjadi ketidakkonsistenan. Baik, kita akan bahas pertanyaan yang keempat. Jelaskan metode untuk minimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Oke, untuk pertanyaan ini saya akan bahas akan bagi menjadi dua. Jelaskan metode untuk minimalkan bit error. Ya, untuk minimalkan error, jaringan menggunakan teknik error control yang canggih. Kita bisa bagi menjadi 4. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya forward error correction atau FEC. Ini adalah penerima tidak hanya mendeteksi error, tetapi juga bisa memperbaiki error secara langsung tanpa meminta kiriman ulang. Ini dilakukan dengan menambahkan bit redundan yang komit pada data. Yang kedua ada namanya automatic repeat request atau ART. Jika penerima ini bisa berarti jika penerima mendeteksi error atau kita bisa mengartikan menggunakan kode deteksi seperti CRC, ia akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket yang rusak. Yang ketiga, kita bisa melakukan namanya deteksi sederhana atau kita bisa sebut dengan parity check and CRC. Nah, kita akan bahas dulu. Kita akan simpulkan sebenarnya parity check dan CRC ini apa. Yang pertama, parity check. Parity check itu menambahkan bit tambahan untuk menghitung jumlah angka 1 yang bisa berarti ganjil atau genap. Yang kedua, itu cyclic redundancy check yang tadi kita bisa singkat CRC. Metode yang lebih kuat dengan membagi data dengan bilangan pembagi tertentu dan mengirimkan sisa hasil baginya sebagai koneksi. Oke, yang keempat ada namanya interleaving. Interleaving itu apa? Itu mengacak urutan bit ya sebelum dikirim. Nah, jika terjadi gangguan yang merusak bit berurutan setelah diurutkan ulang, itu kerusakannya bisa menjadi terpencar dan lebih mudah diperbaiki oleh FEC seperti itu atau forward error correction. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima, dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan cara untuk minimalkan delay dalam jaringan komputer. Baik, di sini pertanyaannya cukup bagus. Dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan. Berarti di sini ada 3 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama, jelaskan mengapa itu terjadi ya delay, dan yang kedua, sebutkan cara untuk minimalkan delay dalam jaringan komputer. Baik, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya delay itu apa. Jadi delay dalam suatu komputer itu adalah waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita membuka suatu web, nah biasanya akan terjadi namanya loading atau buffering. Nah, di situ kita bisa sebut namanya delay. Atau contohnya, kalau kita membuka suatu aplikasi dan ada jeda waktu tunggu, itu kita bisa sebut dengan delay. Jadi delay itu bisa kita artikan, definisikan waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan atau waktu dibukanya suatu hal, contohnya buka web atau buka aplikasi. Ada waktu tunggu di situ. Tetapi ini akan jadi masalah kalau waktu tunggu itu cukup lama. Nah, ada beberapa terjadi. Kenapa ada namanya delay? Nah, jenis dan penyebab delay ini saya akan paparkan satu persatu. Di sini ada 4. Yang pertama ada namanya processing delay. Processing delay itu waktu yang dibutuhkan router atau switch untuk memeriksa header paket dan menentukan kemana paket harus dikirim. Itu jenis delay pertama. Yang kedua ada namanya queuing delay. Nah, queuing delay kita bedah lagi 2 kata. Queuing itu antrian, delay itu tunggu. Jadi ada waktu tunggu atau waktu antrian. Ini bisa berarti waktu yang dihabiskan paket untuk mengantri di memori router karena ada paket lain yang sedang diproses atau dikirim lebih dulu. Yang ketiga itu ada namanya transmission delay. Jadi transmission delay itu waktu yang dibutuhkan untuk mendorong semua bit paket ke dalam median transmisi. Nah, itu tergantung pada kecepatan link jaringan atau bandwidth. Yang keempat, itu ada namanya
propagation delay. Apa sih sebenarnya propagation delay? Ini yang menarik. Jadi propagation delay itu waktu yang dibutuhkan sinyal untuk merambah secara fisik dari satu titik ke titik lainnya melalui suatu media. Jadi ada media yang dibutuhkan. Nah, tergantung pada jarak dan mediumnya. Misalnya kecepatan cahaya di fiber optik. Tapi ada beberapa cara untuk meminimalkan delay. Baik, saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita bisa meningkatkan bandwidth. Nah, apa sih meningkatkan bandwidth? Itu memperbesar lebar pipanya agar transmisi delaynya berkurang. Jadi contohnya kalau misalnya kita meningkatkan suatu volume pada pipa, itu membuat saluran itu bisa bekerja dengan maksimal. Itu sama juga yang ada di bandwidth. Yang kedua, kita bisa menggunakan QoS, Quality of Service. Itu memberikan prioritas pada paket penting seperti VoIP, Voice IP, atau video conference agar tidak terlalu lama mengantri. Ini biasanya kita lihat pada Zoom, pada perangkat telepon yang menggunakan basis jaringan. Yang ketiga, kita bisa mengoptimalkan routing. Ini menggunakan protokol routing yang memiliki jalur pendek yang tercepat serta menghindari kemacetan. Yang keempat, kita bisa menggunakan upgrade perangkat keras. Contohnya apa ya? Contohnya kita bisa menggunakan router atau switch dengan prosesor yang lebih cepat untuk mengurangi proses delay. Jadi contohnya misalnya, kalau misalnya kita lihat handphone quad core sama octa core atau hexa core itu memiliki kecepatan berbeda. Begitu juga dengan frekuensinya. 1,2, 1,8, 2,4, 3,0 atau beberapa bahkan memiliki prosesor yang digabung untuk meningkatkan kecepatan. Nah, itu namanya upgrade perangkat keras. Yang kelima, kita bisa menggunakan cache atau CDN. Kita bisa menyimpan konten yang bisa berupa gambar, video lebih dekat ke pengguna agar data tidak perlu menempuh jarak jauh. Jadi ini bisa kita simpulkan bisa mengurangi propagation delay. Jadi baik Pak, di situ ada 5 pertanyaan yang sudah saya jawab beserta penjelasannya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai grafiknya, untuk menjawab pertanyaan yang nomor pertama, akan saya akan saya simpulkan, akan saya jelaskan secara lebih terperinci di PDF yang akan saya buat. Baik, terima kasih Pak untuk waktu yang telah diberikan. Saya sebagai mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, saya sudah menjelaskan 5 soal tadi secara terperinci. Baik, ada masukan bisa menghubungi saya sehingga saya bisa meningkatkan kualitas saya sebagai mahasiswa sehingga di semester depan saya bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya. Maaf selama 1 semester ini mungkin saya membuat kesalahan dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas. Saya akan berusaha untuk sebaik-baiknya sebagai mahasiswa, sebagai tanggung jawab saya sebagai mahasiswa agar saya bisa meningkatkan kualitas saya sebagai mahasiswa yang baik. Terima kasih untuk waktunya Pak dan sampai jumpa.